Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo mengungkapkan polisi sedang mencari mantan anggota Polres Samarinda, Kalimantan Timur Ismail Bolong. Diketahui, Ismail Bolong adalah orang yang mengungkap adanya dugaan tambang ilegal di Kalimantan Timur. Ismail juga menyinggung nama Kabareskrim Komjen Agus Andrianto dalam kasus tersebut. Merespon hal tersebut, Kapolri pun memerintahkan jajarannya untuk mencari Ismail Bolong. Ia menambahkan, pihaknya akan memanggil Ismail sebagai bagian dari strategi awal dari kepolisian untuk mengungkap soal isu dugaan tambang ilegal itu. Nantinya, Listio Sigit menyebut akan dilakukan pemeriksaan terhadap Ismail Bolong. Sementara itu, Direktur Tindak Pidana Tertentu Bareskrim Polri Brigjen Pipit Rismanto menyebut polisi kini tengah fokus pada keterlibatan Ismail Bolong atas dugaan kasus tambang ilegal. Lebih lanjut, Pipit mengatakan penyidik akan melayangkan panggilan kedua untuk Ismail Bolong pada pekan depan. Ismail akan dimintai keterangan soal dugaan tambang ilegal di Kaltim. Pipit menegaskan, kini keberadaan Ismail Bolong masih dicari. Diketahui, pengakuan Ismail Bolong terkait dugaan kasus tambang ilegal menjadi sorotan publik akhir-akhir ini. Pengakuan itu disampaikan dalam keterangan video. Diberitakan sebelumnya, tribunnews.com, Ismail Bolong mengaku melakukan pengepulan dan penjualan batu bara ilegal tanpa izin usaha penambangan di wilayah hukum Kalimantan Timur. Keuntungan yang diraupnya sekitar 5 miliar sampai 10 miliar rupiah tiap bulannya. Ismail juga sempat mengklaim sudah berkoordinasi dengan Kabareskrim Komjen Agus Andrianto dengan memberikan uang sebanyak 3 kali. Menurutnya, uang tersebut disetor bulan September 2021 sebesar 2 miliar rupiah, bulan Oktober 2021 sebesar 2 miliar rupiah, dan bulan November 2021 sebesar 2 miliar rupiah. Lantas, Ismail Bolong memberi klarifikasi permohonan maaf kepada Kabareskrim atas berita yang beredar. Kabareskrim Polri Komjen Pol Agus Andrianto membantah pengakuan Ismail Bolong yang menyebut dirinya sempat menerima uang setoran tambang ilegal di Kalimantan Timur. Ia menjelaskan, berita acara pemeriksaan bisa saja direkayasa. Agus menyinggung penyidikan kasus Brigadir Yosua Huta Barat alias Brigadir J hingga Irjen Teddy Minahasa. Agus mengatakan kedua kasus tersebut bisa menjadi contoh bahwa BAP bisa direkayasa dan dibuat penuh tekanan. Sementara itu, Agus membantah soal keterlibatannya telah menerima kesetoran dari hasil tambang ilegal. Selanjutnya, Agus juga menyinggung soal penanganan di kasus Brigadir J. Ia mengatakan tindakan yang telah dilakukan Bareskrim sesuai fakta dan rekomendasi Komnas HAM, Tim Sus hingga tuntutan masyarakat dalam mengusut kematian Brigadir J. Hai pemirsa Sri Popo TV, jangan lupa komen, like, dan subscribe, serta tonton terus berita-berita terupdate lainnya ya.